Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Murono Muren Uber. Pada video kali ini kita akan membahas tentang plus minus dari dua jenis jangkrik untuk dibudidayakan ya. Dua jenis jangkrik itu jangkrik alam dan jangkrik kalung atau genggong. Jadi bisa dianggap pembahasan kali ini perbandingan juga ya, karena menyangkut tentang plus minusnya dari masing-masing dua jenis jangkrik tersebut, yaitu jangkrik alam dan jangkrik genggong atau jangkrik kalung. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai bahas saja. Yang pertama, kita bahas kelebihan atau nilai plusnya jangkrik kalung atau jangkrik genggong, yaitu nilai plusnya adalah jangkrik genggong atau jangkrik kalung itu lebih cepat dalam hal waktu panennya. Jadi waktu panen kalau jangkrik kalung itu sekitar 27 hari sampai 29 hari sudah panen. Dan masa pemeraman telurnya itu 7 hari. 7 hari itu sudah kita anggap 95% lah sudah menetas semua lah gitu. Jadi total keseluruhan dari masa pemeraman telur sampai panen kalau jangkrik kalung atau genggong itu antara 35 hari lah, kurang lebih 35 hari. Kalau jangkrik alam ya, ini kita bandingkan, kalau jangkrik alam itu lebih lama ya. Masa panennya saja itu 33 sampai 35 hari, antara 33 sampai 35 hari itu jangkrik alam. Kemudian masa pemeraman telurnya jangkrik alam itu lebih lama juga, yaitu selama 10 hari. Total keseluruhan kalau jangkrik alam itu sekitar dari pemeraman telur sampai panen itu kurang lebih 45 harian ya. Jadi pemeraman telurnya 10 hari, kemudian masa panennya antara 33 sampai 35 hari. Jadi selisihnya 45 jangkrik alam kan ya. Kalau jangkrik genggong tadi sekitar 35 ya. Jadi selisihnya 10 hari, sekitar 10 harian. 10 hari lebih lama jangkrik alam ya. Itu kelebihan dan kekurangannya dua jenis jangkrik. Jadi masalah waktu, masalah lamanya budidaya itu lebih unggul jangkrik kalung atau jangkrik genggong. Ada nilai plusnya di sana, lebih cepat. Kemudian yang kedua, sekarang gantian dibalik ya. Yang mempunyai kelebihan ini jangkrik alam. Kelebihannya jangkrik alam itu adalah lebih kuat ya, daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan jangkrik genggong. Jadi enggak gampang sakit kalau jangkrik alam. Kalau jangkrik genggong itu gampang sakit. Bahkan yang sering terjadi kalau jangkrik kalung atau jangkrik genggong ini loyo ya, banyak yang loyo. Mungkin di antara umur 25 harian, nah itu rawan-rawannya jangkrik kalung ya. Itu sering terjadi loyo dan bahkan keluar air sampai banyak, entah itu dari keringat atau dari kencing, saya kurang tahu juga. Yang pasti bahkan sampai medianya itu basah itu kalau jangkrik kalung. Dan meskipun sudah diantisipasi, semisal seperti hijauannya dikurangi, kemudian gedebok pisangnya dikurangi, itu tetap saja bisa terjadi ya. Itu kalau jangkrik kalung. Karena salah satu penyebabnya atau beberapa penyebabnya itu mungkin kalau keluar air banyak itu seperti kebanyakan hijauan gitu. Jadi sembarangan ngasih hijauan. Jadi jangan sembarangan ya kalau ngasih hijauan ke jangkrik ya. Kadang hijauan ke jangkrik kalau nggak cocok ya, hijauannya kalau nggak cocok, jenis hijauannya itu bisa menyebabkan banyak mengeluarkan air, entah itu dari keringat atau dari kencing, saya kurang tahu. Yang jelas sampai basah itu kan sering terjadi. Kalau jangkrik alam itu lebih kuat daya tahan tubuhnya, jadi nggak gampang loyo dan nggak
nggak gampang kejadian seperti jangkrik kalong, yaitu banyak mengeluarkan air. Itu jarang sekali, jarang ya, artinya bukan tidak pernah, pernah juga kejadian seperti itu. Cuma kalau jangkrik alam itu lebih mudah diantisipasi, ya seperti tadi, hijauannya dikurangi dan juga gedebok pisangnya dikurangi kayak gitu. Itu yang jelas gampang diantisipasi kalau jangkrik alam. Tapi kalau jangkrik kalong itu susah. Kita sebagai apa ya, petani jangkrik itu, peternak jangkrik itu dilema juga ya. Kalau kita nggak kasih hijauan, nggak kasih gedebok pisang, itu perkembangannya nggak maksimal ya. Jadi lama untuk besarnya gitu, dan juga bobotnya itu nggak maksimal kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan dikasih hijauan, sembarangan ngasih hijauan, itu bisa efeknya, dampaknya bisa terjadi seperti itu. Jadi dilema juga gitu. Jadi ya hati-hati aja ya bagi peternak jangkrik, apalagi yang baru memulai usaha ternak jangkrik. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya, sebagai peternak jangkrik yang berada di lokasi Demak, Purwodadi, Semarang dan sekitarnya ya. Karena mungkin bisa saja berbeda ya, permasalahannya berbeda kalau lokasinya juga berbeda gitu. Jadi mungkin plus minusnya di daerah-daerah yang lain itu nggak sama dengan yang saya alami, atau peternak jangkrik yang berada di daerah Demak, Purwodadi, Semarang dan sekitarnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa beda ya. Jadi nggak pasti sama, tiap daerah itu nggak pasti sama plus minusnya. Karena untuk budidaya ya, itu menyangkut erat ya, berhubungan erat dengan lokasi. Kalau lokasinya berbeda, jadi beberapa hal itu bisa berbeda juga. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.